Ini kenapa belang-belang nih? Nah, ini ada analisisnya. Oke. Saya analisis. Ya. Jadi analisis ELA. Ada watermarknya. Nih, nampak kan? Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Ya. Ada tulisannya. Yang kedua, Itu dicetakan kertas ya? cetakan kertas. Oke. Ada yang namanya emboss. Emboss logo UGM. Itu di dekat tulisan tanda tangan rektor. Ada benang pengaman di tengah-tengah. Ada kemudian, kalau ijazah yang lama itu ada meterai. Punya saya sudah nggak ada meterai. Memang tahun 90, di atas 90 itu nggak ada meterai. Namanya Roy Suryo Udoro. Udoro. Nama saya dulu kecil adalah Udoro. Oke. Ini kemarin ada orang-orang yang, mohon maaf ya, kepo atau bodoh gitu ya, bilang Roy Suryo itu harusnya pidana, namanya ganti. Loh, saya dapat nama resmi dari Keraton Pakualaman kok ganti, ya gitu. Kalau ini resmi Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja itu gelarnya nggak bisa dibeli, Mas. Nggak kayak yang tiba-tiba punya gelar KPH itu beli kalau itu. Ada lagi, ijazah itu ada logo ini benar-benar jelas dan dia dengan tinta khusus itu sampai tembus ke belakang. Nah, apa tadi Mas Aiman tanya? Ini adalah namanya ELA, Error Level Analysis. Karena ELA ini adalah bisa untuk mendeteksi kalau dia sudah diubah jadi digital. Analog pun bisa diubah jadi digital. Nah, artinya gini, kalau ini di full kan, ada satu gambar lagi yang full, ya. Jadi semuanya gambarnya kayak gini. Itu masih nampak. Tulisan UGM ya? Iya, itu. Di sini ada legalisasi. Ya. Masih nampak. Foto saya pun masih nampak. Oke. Tulisan ijazah juga masih nampak. Ini analisis dengan ELA tadi. Error Level Analysis. Level Itu Analysis. membuktikan kalau ijazah itu mau dia yang tadinya analog diubah jadi digital, itu berubah gini. Coba kita lihat. Tetap ada jejaknya. Tetap ada jejaknya. Coba kita lihat ijazahnya Joko Widodo. Yang diklaim itu ijazah asli Joko Widodo. Ini yang di Dian Sandi. Oleh Dian Sandi. Oke. Ya karena kalau yang dari kepolisian sama sekali nggak bisa dianalisis, itu hanya fotokopi. Nah, hasilnya kayak gini, Mas. Coba yang separuh. Yang separuhnya Joko Widodo. Yang separuh-separuh tadi, oke. Jadi ini benar-benar rusak. Nah, Oh, ini. Ini kan aslinya kayak gini yang ada di Dian Sandi. Anda mau mengatakan dari ELA Analis tadi ini, ruwet. nggak ada jejaknya. Iya, buruk ini. Nggak ada jejaknya sama sekali. Logonya juga sudah nggak kelihatan. Artinya, singkat kata, kalau sebuah objek itu diela dan hasilnya rusak kayak gini, berarti itu adalah sudah banyak rekayasa. Untuk mengautentikasi atau menguji keaslian sebuah dokumen autentik seperti ijazah, itu tidak mungkin, ya, tidak bisa menggunakan digital forensik, ya. Kenapa? Karena dokumen autentik seperti ijazah atau uang kertas, ya, analoginya lebih dekat dengan uang kertas, gitu ya. Itu proteksinya ada di lembar fisiknya, gitu ya. Sehingga secara digital itu nggak mungkin bisa ditemukan, nggak bisa dibandingkan, gitu ya. Misalnya serat kertasnya, gitu ya. Ya, kemudian tintanya, gitu kan. Kemudian nanti ada yang disebut dengan watermarknya, gitu ya. Itu semuanya di level fisik, gitu ya, level fisik untuk memastikannya. Kalau hanya dari foto, apalagi dari foto media sosial, tidak mungkin bisa membuktikan keaslian dari dokumen dokumen ijazah tersebut. Nah, salah satu metode yang mereka selalu andalkan namanya ELA, Error Level Analysis, gitu ya. Error Level Analysis itu udah jelas-jelas hanya untuk dokumen digital. Jadi dia hanya bisa mendeteksi tempering di file-file digitalnya, bukan di analognya. Kenapa? Karena ELA memanfaatkan kompresi gambar yang disebut dengan JPEG, ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah gambar gitu ya, diedit file digitalnya sehingga kompresinya berbeda, nah itu baru bisa dilakukan dengan ELA, gitu ya. Jadi file digitalnya yang dianalisis, bukan file analognya, bukan dokumen analognya. Jadi sangat salah kaprah sama sekali penelitian yang mereka gunakan. Ketika mereka menyebutkan analisis ELA, sama sekali itu tidak berdasar untuk menguji keaslian sebuah dokumen-dokumen analog. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa penelitian itu abal-abal. Bahkan status dia sebagai ahli digital forensik sama sekali tidak berdasar. Tidak ada bukti bahwa dia adalah seorang ahli digital forensik, ya. Meskipun dia pernah 2 kali menjadi ahli, katakanlah dalam persidangan, tetapi ya kelihatan, ya, semua pendapat ahlinya tidak pernah digunakan untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena teman-teman di Departemen Kehakiman, hakim itu udah paham benar, ya, bagaimana sih menganalisis alat bukti mana sih yang valid sebagai yang saya dianalisis, gitu ya. Kalau Rismond, dia selalu menganalisis bukti-bukti yang berada dari media sosial, dari YouTube, dari macam-macam, gitu ya. Nah, padahal ahli forensik itu harus menggunakan source originalnya, ya, original source-nya, data aslinya, ya. Dan itu yang akan diverifikasi, benar nggak masih asli, apakah sudah ditempering dan seterusnya. Baru dia melakukan analisis. Nah, ini SOP-nya, dan dia tidak melakukan itu. Dia hanya orang yang katakanlah pernah belajar, katakanlah computer vision, image processing. Itu berbeda, ya. Nggak semua orang yang belajar image processing atau computer vision itu bisa menjadi ahli digital forensik. Karena mereka tidak paham prosedur, mereka tidak paham SOP-nya, mereka tidak paham resiko-resiko ketika dokumen-dokumen yang mereka analisis itu bukan dari source originalnya, ya, bukan dari aslinya, ya. Ini yang berbahaya, ya.
Meskipun memang ilmu-ilmu image processing atau ilmu-ilmu computer vision itu banyak memang kita manfaatkan juga sebagai ahli digital forensik. Tetapi setelah kita melakukan autentikasi dulu, melakukan pengecekan bahwa ini data yang asli dulu, data yang dari sumber originalnya dulu, gitu ya, baru kita bisa melakukan itu. Nah, dia sudah tahu bahwa itu datanya dari media sosial, tetapi seolah-olah dia melakukan digital forensik. Itu udah sangat-sangat keliru. Jadi, kita bisa pastikan bukan digital forensik yang mereka lakukan. Mereka hanya menggunakan cocok logi lah. Cocok logi. Cocok logi ya. Ya, cocok logi itu yang dilakukan oleh mungkin kebanyakan netizen gitu ya, mencoba ya mengutaati. Dan kita tidak melarang itu, tetapi ketika mereka menyatakan itu penelitian atau digital forensik itu sangat keliru, ya.